sebuah kerajaan di daerah Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Mundingwangi atau dikenal Prabu Siliwangi ke-6. Sang Prabu memiliki kegemaran, yaitu berburu di hutan. Pak kusir yang sedang bekerja mengendali kuda supaya baik jalannya. Suatu hari saat sedang berburu, tanpa sadar sang Prabu telah masuk ke dalam hutan yang lebih jauh karena keasikan mengejar hewan buruan. Akhirnya, sang Prabu pun tersesat di hutan yang jabrik tersebut. Aneh sekali hutan jabrik ini. Aku sama sekali tidak bisa menemukan jalan keluar. Apakah aku sudah tersesat? Prabu Siliwangi merasa putus asa dengan keadaannya. Akhirnya, sang Prabu pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dari kejauhan, terlihat sesosok seorang wanita yang manis dan gemoy. Sang Prabu pun merasa lega, kemudian mendekat dan menyapa wanita tersebut. Cantik, maaf jika lancang. Sepertinya saya tersesat di hutan ini. Apakah cantik bersedia membantu saya? Oh, ada laki-laki tampan yang tersesat rupanya. Bagaimana bisa laki-laki tampan bisa masuk dan tersesat di tengah hutan yang jabrik ini? Saya terlalu asik mengejar hewan buruan sampai tidak memperhatikan arah. Apakah cantik bisa menunjukkan jalan keluar ini? Baik Tuan, saya bersedia. Akan tetapi ada satu syarat yang harus Tuan penuhi. Apakah syarat itu? Selama ini saya hidup sendirian. Berarti kamu jomblo ya? Memang aku jomblo, tapi aku slow. Enggak kesepian, enggak juga jual mahal. Tinggallah bersamaku untuk beberapa waktu, maka akan aku tunjukkan jalan keluar. Prabu Siliwangi tidak merasa keberatan dengan syarat yang diajukan. Diajaklah sang Prabu ke rumah wanita tersebut. Wah, inikah tempat tinggalmu? Siapakah engkau sebenarnya? Wanita itu tidak menjawab pertanyaan si ganteng Prabu. Dia hanya tersenyum dan mempersilahkan masuk. Berjalannya waktu, Prabu Siliwangi akhirnya jatuh cinta pada wanita itu dan memutuskan untuk menikahinya. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. Disadari, sang Prabu telah tinggal terlalu lama di tempat itu. Sang istri pun mengizinkannya dan berpesan untuk selalu menjaga kesehatan serta sesekali kembali ke hutan untuk sekedar menengoknya. Prabu Siliwangi berjanji jika ia kembali berburu, dia akan mampir untuk menemuinya. Waktu berlalu begitu saja. Suatu malam, ketika sang Prabu sedang beristirahat di kursi, dia samar-samar mendengar suara tangisan bayi. Dia berdiri dan bergegas mencari asal tangisan tersebut. Ketika sang Prabu membuka pintu istana, dia terkejut. Tampak di hadapannya bayi kecil yang sedang menangis. Prabu merasa bingung pada bayi itu, kemudian menggendongnya, bermaksud menyerahkan pada dayang di istana. Tiba-tiba muncul seseorang dengan menggunakan kain menutup wajahnya. Di balik kain tersebut muncullah sosok wanita yang tidak asing bagi sang Prabu. Dia adalah istri yang tinggal di dalam hutan jauh di sana. Sang istri mengatakan bahwa bayi itu adalah anak mereka dan meminta sang Prabu untuk merawatnya selayaknya manusia. Belum sempat bertanya banyak kepada istrinya, dalam sekejap sang istri telah menghilang. Prabu Siliwangi kemudian membawa bayi tersebut masuk dan memberikan nama, yaitu Putri Kadita.
Putri Kadita kini tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun ada kalanya saat melihat kecantikan putrinya, Prabu Siliwangi teringat akan sosok istri. Dia tidak memiliki istri dan anak laki-laki sebagai penerusnya kelak. Putriku, ayah ingin meminta persetujuanmu untuk nikah lagi agar mendapatkan putra sehingga meneruskan tahta kerajaannya. Baiklah ayah, jika itu kehendak ayah dan demi kebaikan negeri ini, tentu menyetujuinya. Tidak lama kemudian, Prabu Siliwangi pun menikah dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Beberapa bulan berlalu, terdengar kabar bahwa Dewi Mutiara mengandung seorang bayi laki-laki. Kabar ini disambut sukacita oleh Prabu dan Putri Kadita serta seluruh rakyat Pajajaran. Namun di tengah kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah. Kanda, aku ingin setiap hari makan makanan mewah seperti saat jamuan istana. Bah istriku, sabar, akan adahkan juru masak untuk segera menyiapkannya. Pada awalnya Prabu Siliwangi memenuhi semua permintaan istrinya itu. Namun permintaan Dewi Mutiara semakin hari semakin aneh. Kanda, demi kelancaran kehamilanku, aku ada permintaan. Aku ingin Putri Kadita pergi dari istana kita. Dinda, tentu saja aku tidak bisa memenuhi hal itu. Dia itu putri sematawayangku yang kubesarkan dari kecil. Tentu tidak tega aku menyuruhnya untuk keluar dari istana. Mendengar penolakan tersebut, Dewi Mutiara merasa kecewa, kesal, dan sangat marah. Dia menganggap selama Putri Kadita berada di istana, kasih sayang Prabu akan selalu terbagi menjadi dua. Dewi Mutiara mencari cara untuk menyingkirkan sang putri. Dia pun pergi menemui dukun sakti. Dia rela membayar mahal asalkan bisa membuat Putri Kadita terusir dari istana. Saya ingin Putri Kadita pergi dari istana, apapun caranya. Tidak masalah, tentunya pasti kamu tahu berapa bayinya. Iya, saya bayar kamu. Brimo. Alamak, duit ni. Baiklah, akan saya lakukan. Kamu masukkan saja ramuan ini ke dalam minuman Putri Kadita. Baiklah, terima kasih. Bye. Dewi Mutiara pun pergi menuju istana. Suatu malam, saat Putri Kadita sedang duduk di kamar, muncullah Dewi Mutiara menghampirinya. Dia datang dengan membawa segelas air susu. Putri, lebih baiknya jika sebelum tidur kamu biasakan harus minum susu. Ibu perhatian sekali, terima kasih ibu. Lalu Dewi Mutiara pun pergi keluar dari kamar Putri Kadita dengan senyuman liciknya. Sang putri meminum susu tersebut. Pagi harinya, seluruh tubuh Putri Kadita berubah menyeramkan. Sang putri terkejut dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Prabu Siliwangi dengan sigap memanggil tabib untuk mengobati sang putri. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Pada saat itulah Dewi Mutiara menyampaikan niat jahat. Kakanda, alangkah baiknya jika Putri Kadita diasingkan dari kerajaan, karena sekarang tidak ada satupun tabib yang mampu menyembuhkannya. Bisa saja penyakit itu menyebar dan menular ke calon putra kita, serta rakyat kita. Pertimbangkanlah hal ini demi kerajaan kita. Prabu Siliwangi mulai terhasut oleh bisikan jahat Dewi Mutiara. Dengan berat hati, Prabu merelakan putrinya itu keluar dari istana. Jagalah dirimu baik-baik putriku. Maafkanlah ayahmu ini tidak sanggup melakukan apapun untuk dirimu.
Tidak apa-apa ayah, aku pasti akan baik-baik saja. Akhirnya, Putri Kadita meninggalkan istana kerajaan. Pergilah Selamat tinggal putriku. keinginanku, Selamat tinggal ayah. selagi masih ada waktu. Putri pergi menuju hutan untuk bertapa dengan tujuan segera diberikan kesembuhan dan dari penyakit yang dia derita. Di tengah bertapanya, sang putri mendapatkan pesan dari seseorang. Pergilah ke pantai selatan. Pergilah ke pantai selatan. Putri Kadita bingung dengan jawaban tersebut. Dia bertanya, siapakah orang itu? Aku adalah ibumu, wahai anakku. Kelak kau akan bertemu denganku. Sekarang pergilah terlebih dahulu ke pantai selatan. Putri Kadita yakin dengan pesan yang dia terima. Dia pun segera pergi ke pantai selatan. Berhari-hari dia berjalan menuju pantai selatan. Panas, hujan, bukan penghalang bagi sang putri agar segera sampai di tempat yang dia tuju itu. Sesampainya di pantai selatan, Putri Kadita bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Karena pesan dari sang ibu hanyalah menuntunnya untuk pergi ke tempat itu. Putri Kadita hanya diam tertegun melihat ombak besar khas laut selatan. Di tengah lamunannya, suara sang ibu terdengar kembali. Masuklah ke dalam laut dan menyatulah dengan alam sekitarmu. Masuklah ke dalam laut dan menyatulah dengan alam sekitarmu. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Putri Kadita segera melompat ke dalam laut. Seketika, semua bintik di tubuhnya perlahan mulai hilang. Tidak hanya itu, dia juga berubah menjadi gadis yang lebih cantik cerita. Putri Kadita bersyukur dengan kesembuhannya dan berniat membalas kebaikan yang dia dapatkan. Maka Putri Kadita akhirnya memutuskan untuk tinggal di laut dan membangun istana dan juga mengumpulkan ribuan pasukan. Sejak saat itu, Putri Kadita dikenal dengan Nyi Roro Kidul.